Hari ini kita akan belajar satu topik yang berjudul Tuhan tidak punya cucu, Dia hanya punya anak. Ya. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saudara, biasanya kalau on-site ketemu tatap muka, maka saya akan mengawali dengan pertanyaan. Berapa banyak dari saudara yang Kristen sejak lahir? Ya, dan biasanya sih sebagian angkat tangan. Sebagian yang lain Kristen setelah lahir. Artinya apa? Mereka mengalami momen pertobatan, ketemu Tuhan Yesus, lahir baru. Nah, saudara, saya membawa kabar buruk buat saudara-saudara yang selalu mengatakan Kristen sejak lahir. Ya, termasuk saya dulu begitu, ya. Saya lahir dalam keluarga Kristen, mama saya itu aktif sekali dalam pelayanan dalam gereja, sementara papa saya masih belum Kristen waktu itu, ya. Tapi kami bertumbuh di bawah didikan mama sejak kecil ke gereja, maka kita biasa mengatakan Kristen sejak lahir. Pada tahun 80 baru saya punya pengertian, ya, Tuhan membuka satu rahasia firman. Kalau kita mengatakan diri kita itu Kristen sejak lahir, maka posisi kita itu bukanlah anak Tuhan, ya. Mungkin kita cucu atau cicitnya Tuhan. Kenapa? Ya, mungkin yang jadi anak Tuhan itu orang tua kita atau kakek nenek kita. Itu sebabnya kita bisa bilang Kristen sejak lahir. Benar kan? Berarti yang jadi anak Tuhan itu adalah orang tua kita atau kakek nenek kita. Masalahnya, saudara, ya, Tuhan yang kita sembah ini, apakah dia punya cucu? Apakah dia punya cicit? Ya, kalau ada yang berkata punya, nah itu tandanya tidak pernah baca Alkitab. Ya, kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita tidak menjumpai bahwa Tuhan kita punya cucu, punya cicit. Dia hanya punya anak, dan dia hanya mau punya anak. Ya, jadi nggak ada itu yang disebut lahir Kristen, itu nggak ada. Ya, kehidupan Kristen itu selalu diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus, seperti tertulis dalam Yohanes 4 ayat 42. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan pengalaman baptisan Roh Kudus. Ya, seperti tertulis dalam kitab Para Rasul 2 ayat 4, pasal 4 ayat 31, pasal 8 ayat 17, 10 ayat 4445, pasal 19 ayat 6. Saudara, gereja mula-mula lahir karena dua perkara ini, ya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus, mengaku dosa, bertobat, dan lahir baru. Ya, kemudian pengalaman baptisan Roh Kudus yang memberi pada kita kemampuan untuk berdoa, membangun iman dengan karunia-karunia Roh Kudus, dan juga kuasa dalam pelayanan. Ya, itu penting. Ya, pada waktu gereja mula-mula itu lahir, waktu itu Alkitab juga belum ada. Ya, karena gereja mula-mula itu bertumbuh di dalam ajaran verbal, ya, dari mulut ke mulut. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ya, para rasul. Kemudian rasul-rasul itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan mengajar ke jemaat, ya. Lalu kemudian muncul tulisan. Tulisan itu untuk mendokumentasikan pengajaran-pengajaran itu. Tapi itu belum berbentuk Alkitab. Setelah sekian lama baru dikumpulkan dan jadilah Alkitab atau Logos yang kita pegang sekarang. Ya, nah saudara, selama belum ada Alkitab itu, dua perkara itulah yang jadi andalan, yaitu kelahiran baru, kemudian baptisan Roh Kudus, lalu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul atau pengajaran Yesus Kristus. Ya, jika kedua hal di atas ditinggalkan,
gereja akan mengalami kematian rohani. Tuhan tidak punya cucu. Banyak rohaniwan telah menulis sejarah lahirnya dan berkembangnya gereja-gereja. Kisah yang diceritakan David du Plessis berikut ini akan menceritakan sejarah matinya gereja-gereja. Ya, jadi ini topik yang agak unik, saudara ya. Nah, kita lihat dulu David du Plessis. Ya, David du Plessis itu lahir 7 Februari 1905 sampai meninggal 31 Januari 1987. Ya, dan meskipun peristiwa Pantekosta itu terjadi 1906 ketika David du Plessis masih berusia 1 tahun, tapi dalam pertumbuhannya sejak umur belasan tahun, David du Plessis ini suka sekali menjadi pengamat pergerakan Pantekosta, sehingga dalam pelayanannya ke depan dia diberi julukan Mr. Pantekos. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti perkembangan gerakan Pantekosta ini sampai dengan dia meninggal. Ya, itu David du Plessis. Nah, saudara, ini adalah satu momen di mana pencurahan Roh Kudus abad 20 itu terjadi, ya, di tempat yang bernama Azusa Street. Ya, nah ini tempatnya. Ya, ini dokumentasinya. Oke, kembali ke David du Plessis. David du Plessis ini adalah seorang yang sangat unik. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kemanapun dia pergi itu seperti ada aliran air yang meluap dari hatinya dan tidak pernah berhenti. David du Plessis pernah datang ke Indonesia. David du Plessis pernah datang di Jawa Timur. Dan dia dibawa pelayanan Bible Camp di Nongkojajar. Di sana dia mengajar, memberitakan firman Tuhan, mengajar, lalu selesai itu dia dijemput mobil dengan penjemputnya untuk dibawa pelayanan lanjutan ke Surabaya. Dalam perjalanan dari Nongkojajar ke Surabaya, dia kembali sharing firman Tuhan, melanjutkan yang dia saksikan atau yang dia ajarkan tadi di Bible Camp. Ya, sampai di Surabaya dia melayani di GBPS Jalan Arjuno di Surabaya. Apa yang dia sampaikan lewat firman Tuhan adalah kelanjutan apa yang dia bicarakan di mobil. Ya, dan kemudian kalau dia pelayanan ke tempat yang lain lagi, jadi dia tidak pernah mengulangi yang lama, tapi dia menyambung dengan perkara-perkara yang baru, seperti ada aliran air yang keluar dari hidupnya. Itu David du Plessis. Ya, saudara, pelayanan David du Plessis sangat luas, dari Dewan Gereja Sedunia sampai ke Konsili Vatikan. Ya, dia terlibat, dia diberi posisi dalam Dewan Gereja dan Konsili Vatikan. Dan dalam sejarah hidupnya, dia pernah saling mendoakan dengan dua paus di Vatikan. Ya, saling mendoakan berhadapan muka, saudara. Ya, dia didoakan oleh paus dan dia kemudian mendoakan paus. Dan dia dengan berani berkata, minta izin, boleh nggak dia tumpang tangan di atas kepala paus? Dan pausnya mengizinkan, maka dia adalah satu-satunya orang Pentakosta yang mendoakan paus tumpang tangan di atas kepala. Ya, itu luar biasa, saudara. Bahkan pada waktu paus itu meninggal, dia diberi undangan layaknya seorang kardinal, ya, pejabat tinggi dari Gereja Katolik, saudara. Ya, itu luar biasa. Autobiografinya ditulis dalam buku yang berjudul The Spirit Bade Me Go, atau Roh yang Menyuruh Aku Pergi. Ya, jadi ini buku riwayat hidupnya. Nah, saudara, ini kisahnya. Ya, suatu kali ketika sedang tidur, David du Plessis, seorang hamba Tuhan yang mendapat sebutan Tuan Pantekosta, karena dia dengan rajin dan tekun mengamati sejarah perkembangan gerakan Pantekosta dari semenjak peristiwa di Azusa Street sampai saat meninggalnya. David mendengar suara Tuhan. Ya, David, ketahuilah bahwa aku tidak mempunyai cucu. Saudara,
Dengan terkejut, David bangun dari tidurnya dan siap untuk mendengar lebih banyak suara Tuhan. Seperti Samuel, saudara ya, mendengar suara Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak berkata apa-apa lagi. Saudara, peristiwa itu terjadi beberapa kali, ya, dan Tuhan tetap belum bicara apa maksud daripada kalimat itu. Ya, semenjak peristiwa itu terjadi, hati David du Plessis gelisah karena dirinya tidak mengerti apa maksud kalimat tersebut. Selama berhari-hari kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Saudara, beberapa waktu kemudian David du Plessis akan melakukan perjalanan pelayanan ke suatu kota. Ya, saat masuk ke dalam pesawat, David du Plessis heran, mengapa pesawat itu kosong melompong, tidak ada penumpang seorang pun. Lalu David du Plessis berdoa, minta Tuhan kirim teman seperjalanan. Tuhan, kalau pergi sendirian itu nggak enak Tuhan, ya, itu tidak ada teman untuk bicara, ya, aku suka cerita, aku minta teman. Nah, dia minta teman, saudara. Ketika pintu pesawat hampir ditutup karena pesawat akan berangkat, tiba-tiba ada seorang penumpang melompat masuk. Maka jadilah dia kawan ngobrol David du Plessis di sepanjang perjalanan. Tuhan jawab doanya, ya, dengan tepat, ya. Sebelum pintu ditutup, seseorang melompat masuk. Jadilah dia teman perjalanan. Nah, ternyata teman itu seorang imam muda Katolik yang juga sedang dalam perjalanan pelayanan. Ya, saat mulai berbicara, tiba-tiba dari bibir David du Plessis keluarlah kalimat, "Hai sobat, tahukah kamu bahwa Tuhan yang kita sembah tidak mempunyai cucu?" David du Plessis sendiri kaget mendengar perkataan yang dia ucapkan. Dia angkat tangannya, tutup mulutnya, ya. Apalagi sang lawan bicara. Sehingga dengan keheranan temannya itu bertanya, "Apa maksudmu?" Tiba-tiba, bagaikan aliran sungai yang meluap, keluarlah sebuah cerita dari mulut David du Plessis yang belum pernah terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Ya, jadi waktu dia berbicara, yang jadi pendengar jadi dua, temannya dan dirinya sendiri. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kawan, saya rasa kita semua telah tahu bahwa gereja mula-mula lahir oleh karena pengajaran Yesus Kristus yang penuh otoritas dan kuasa Roh Kudus. Sejak itu, hampir setiap hari selalu ada jiwa baru yang diperanakkan kembali oleh pemberitaan firman Tuhan maupun Roh Kudus. Bahkan ketika aniaya datang menimpa, jemaat mula-mula terserak ke berbagai penjuru sambil memberitakan Injil. Saudara, kalau kita mengamati umur kekristenan itu baru beberapa hari, ya, tapi tidak menunggu waktu lama, tidak menunggu dimuridkan bertahun-tahun, tidak menunggu ke sekolah STT atau sekolah Alkitab yang lain, tapi dalam waktu cuman beberapa hari saja mereka sudah jadi pemberita Injil. Luar biasa, ya. Nah, itulah sebabnya gereja mula-mula berkembang begitu pesat. Karena setiap umat Kristen mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan dipenuhi kuasa karena mengalami baptisan Roh Kudus. Persoalan justru mulai sekitar abad keempat ketika Konstantin menjadi kaisar Romawi Kristen yang pertama dan menjadikan kekristenan sebagai agama negara. Keluarlah aturan baru yang mengatakan bahwa setiap orang yang mau bekerja di pemerintahan
jadi PNS lah maksudnya ya, atau menjadi prajurit atau masuk ketentaraan gitu ya, wajib menjadi pemeluk agama Kristen. Akibatnya, akibat peraturan itu, mulailah ada banyak orang yang beragama Kristen namun tanpa pertobatan, tapi hanya sebagai prasyarat kerja belaka. Ya, itu yang terjadi di abad keempat. Inilah yang disebut Kristen KTP, alias Kristen tanpa pertobatan. Belum menjadi manusia kejadian baru, belum mengalami kelahiran baru. Ya, mereka jadi Kristen karena cuma ingin kerja, saudara ya. Nah, sementara itu pada sisi yang lain, saudara, keluarga-keluarga Kristen yang pertama juga melahirkan anak-anak mereka, generasi yang selanjutnya. Kalau anak-anak itu lahir dalam keluarga Kristen, maka secara otomatis mereka mulai membesarkan anak-anaknya dalam ajaran kekristenan. Ya, jadi anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen itu ya dibesarkan dengan ajaran Kristen, diajar etika dan moral Kristen. Setiap minggu diajak ke sekolah minggu. Sekolahnya di sekolah Kristen. Bahkan dilatih melayani dalam gereja maupun dalam penginjilan. Ya, itu otomatis lah, itu sesuatu yang wajar lah, yang terjadi sampai detik ini juga. Ya, lalu mereka menjadi besar dan melahirkan generasi berikutnya, begitu dan selanjutnya. Jadi lahirlah generasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Masalahnya, jika pada generasi awal dari gereja mula-mula, mereka mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, perjumpaan, pertobatan, pengakuan dosa, kemudian kelahiran baru, ya. Nah, lama-kelamaan semakin banyaklah orang yang menjadi Kristen karena faktor keturunan belaka, tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru, dan ini juga termasuk Kristen KTP. Ya, generasi pertama mengalami kelahiran baru. Generasi yang kedua mungkin sudah susut, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan mungkin tinggal 50%. Pada generasi yang ketiga tinggal sisa 25%, demikian dan seterusnya. Ya, akhirnya banyak yang jadi Kristen tapi karena faktor keturunan, tidak karena kelahiran baru, saudara. Ya, nah semakin banyak David du Plessis bercerita, imam Katolik itu semakin penasaran mendengarkannya. Disinilah gereja Tuhan mulai melakukan kesalahan yang mungkin sebenarnya tidak disadari, yaitu pada saat gereja Tuhan mau memberikan cucu-cucu dan cicit-cicit rohani bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak mempunyai cucu-cucu atau cicit-cicit, dia hanya mau punya anak. Ya, dia tidak mau cucu, dia tidak mau cicit. Tapi dari generasi ke generasi umat Kristen mulai memberikan cucu dan cicit pada Tuhan. Ya, saudara, adalah hal yang wajar bagi semua rumah tangga Kristen untuk mendidik anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan, sehingga anak-anak itu akan bertumbuh besar dan merasa bahwa dirinya adalah umat Kristen pengikut Kristus. Namun sebenarnya kekristenan itu tidak dapat diwariskan. Oleh karena kekristenan itu dimulai dari perjumpaan seseorang dengan pribadi Yesus dan Roh Kudus. Ya, kekristenan itu harus dimulai dari proses pertobatan dan kelahiran baru, lalu dilanjutkan dengan pengalaman baptisan Roh Kudus. Ajaran kekristenan memang dapat diwariskan, tapi pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus tidak dapat diwariskan. Ya, oleh karena Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang harus kita alami. Ya,
Seseorang yang dididik di dalam kekristenan, biarpun dari sejak kecil sebenarnya tidak bisa secara otomatis disebut orang Kristen, kecuali mereka telah bertemu dengan pribadi Yesus. Ya, inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh gereja mula-mula, karena akhirnya mereka tidak lagi melahirkan anak-anak Tuhan, tetapi cucu-cucu bahkan cicit-cicit Tuhan, yaitu umat Kristen keturunan. Saya berharap saudara memahami cerita sampai di titik ini, ya. Saudara, kita boleh punya anak-anak, kita boleh didik anak-anak kita itu hidup di dalam ajaran kekristenan, kita bawa ke sekolah minggu, kita ajar etika dan moral Kristen, kita sekolahkan di sekolah Kristen, tetapi itu tidak otomatis membuat mereka jadi anak Tuhan. Ya, untuk menjadi anak Tuhan, kita harus berusaha mengajak mereka berdoa agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau mereka mengalami perjumpaan pribadi, bertobat dan mengalami kelahiran baru, barulah itu momen mereka menjadi anak Tuhan. Saudara, saya lahir dalam keluarga Kristen, sehingga saya biasa mengatakan diri saya Kristen sejak lahir. Ya, tapi pada waktu saya berusia 17 tahun, bulan Januari tahun 1980, itu adalah momen saya bertemu pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Saudara, disitulah momen saya menjadi anak Tuhan. Sebelumnya, saya cucu dan cicitnya Tuhan, saudara. Karena yang jadi anak Tuhan orang tua saya. Nah, itulah yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya, bahwa mereka harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, saya berharap saudara mengerti kebenaran ini. Ya, lanjut. Kesalahan itu semakin mengkristal pada saat Alkitab, yaitu Logos atau firman Tuhan yang tertulis itu telah selesai ditulis. Ingatlah, pada masa awal gereja mula-mula, Alkitab itu belum ada. Jemaat bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasul, ajaran yang verbal, ya, dari mulut ke mulut, saudara. Di sini peranan Roh Kudus sangat kuat dalam kehidupan jemaat mula-mula sebagai roh penolong dan penghibur yang mengingatkan mereka akan ajaran-ajaran Kristus. Ya, ini salah satu fungsi Roh Kudus. Ya, bisa saudara baca dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16, fungsi dari Roh Kudus. Melalui pengalaman baptisan Roh Kudus, jemaat mula-mula menerima kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Sehingga bisa dikatakan bahwa gereja mula-mula dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus, dan peranan fungsi Roh Kudus kuat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, itu peranan Roh Kudus. Nah, namun setelah Alkitab terbentuk, banyak orang semakin melupakan fungsi Roh Kudus. Sebagian yang lain bahkan berpendapat bahwa fungsi Roh Kudus telah selesai dengan lahirnya Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan yang sempurna. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan 1 Korintus 13, ya, yang ayat yang mengatakan jikalau yang sempurna datang, yang tidak sempurna itu akan lenyap, akan berhenti, ya. Dan ditafsirkan yang sempurna itu adalah Alkitab Logos. Ya, itu satu penafsiran yang terlalu cepat, ya, yang tanpa dasar-dasar pendukung yang lain, ya. Nah, saudara, selanjutnya, jika Alkitab dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, maka Roh Kudus tidak dapat diwariskan. Sehingga pada akhirnya gereja Tuhan semakin kehilangan otoritas, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Untuk menambal kekurangan-kekurangan ini, maka para pemimpin gereja mulai menciptakan doktrin, liturgi, dan berbagai sakramen gereja yang juga dapat diwariskan turun-temurun. Bahkan dari waktu ke waktu,
doktrin-doktrin itu semakin lama semakin banyak, semakin tebal, sehingga akhirnya melebihi ketebalan Alkitab itu sendiri. Ya, ini sesuatu yang terjadi, tapi juga yang memprihatinkan, saudara. Ya, nah, imam muda itu memandang David du Plessis dengan mata yang terbelalak, sementara cerita dari mulut David masih terus berlanjut. Oleh karena gereja Tuhan semakin lama semakin jauh meninggalkan Yesus dan Roh Kudus, akhirnya gereja Tuhan mengalami kematian rohani karena dalamnya dipenuhi oleh cucu-cucu dan cicit-cicit Tuhan, bukan anak-anak Tuhan lagi. Nah, sampai di titik ini, tiba-tiba si imam muda tadi bertanya dengan suara keras, "Apa maksud Bapak bahwa gereja saya adalah gereja mati?" David du Plessis menatap mata si imam muda, lalu dengan sedih menganggukkan kepalanya. Ya, gereja saudara adalah yang pertama mati, karena dipenuhi dengan cucu-cucu dan cicit-cicit Tuhan, tetapi juga bukanlah yang terakhir. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, maka gereja mula-mula akhirnya mengkristal dan disebut gereja Katolik. Ya, lalu kemudian baru lahir gereja Protestan dan yang lain seterusnya. Ya, jadi inilah yang disebut David. Gereja saudara adalah yang pertama mati, tapi juga bukan yang terakhir. Nah, saudara, di dalam perjalanan sejarah gereja, memang Allah Bapa terus membangkitkan pahlawan-pahlawan iman, pembaharu-pembaharu gereja seperti Martin Luther, William Booth, Charles Finney, Barton Stone, Jim Stanner, Evan Robert, William Seymour, Charles Farhan, dan banyak yang lain. Ya, nama-nama yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ya, ada John dan Charles Wesley. Ya, ada lagi Billy Sunday, ada Charles Spurgeon, D.L. Moody. Ya, ada nama-nama Thomas Barrett. Ya, Smith Wigglesworth, ya, banyak nama-nama, Leonard Ravenhill, ya, Demos Zakaria, ya, sampai ini bukan hanya orang Barat, saudara, termasuk juga hamba-hamba Tuhan Asia. Kita mengenal nama D.R. Cho yang pelayanan di Afrika, Watchman Nee, John Sung yang dari Asia, dan masih banyak lainnya, ya, untuk membawa api kebangunan rohani kembali pada gerejanya. Nah, saudara, melalui mereka, Allah Bapa mengadakan pembaharuan demi pembaharuan dalam gerejanya. Mengembalikan pengalaman pribadi bertemu dengan Yesus dan juga pengalaman baptisan Roh Kudus. Namun, meskipun pembaharuan gereja terus terjadi dari waktu ke waktu, setelah para pembaharu itu meninggal dunia, gereja Tuhan karena tidak mau belajar dari sejarah, akhirnya kembali mengulangi kesalahan yang sama. Mengulangi kesalahan gereja mula-mula, yaitu melahirkan cucu-cucu dan cicit-cicit bagi Tuhan. Ya, God has no grandchildren. The children of born-again Christian need to be born again as well. Ya, nah, itu salah satu kata bijaksana yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan tidak punya cucu. Anak-anak dari orang Kristen yang lahir baru juga perlu mengalami kelahiran baru. Ya, semoga saudara menangkap kebenaran ini. Saudara, kita lanjutkan. Akhirnya gerakan-gerakan pembaharuan itu hanya meninggalkan bekas gereja-gereja denominasi yang pada akhirnya juga mati secara rohani bersama dengan doktrin-doktrinnya. Saudara, Martin Luther meninggalkan gereja lahirnya denominasi Protestan, ya, atau Lutheran. William Booth meninggalkan lahirnya denominasi gereja Bala Keselamatan. John dan Charles Wesley
melahirkan gereja metodis, dan seterusnya demikian. Bahkan pada saat ini, gejala kematian itu juga telah terasa di dalam gerakan Pantekosta dan karismatik masa kini. Karena gerakan Pantekosta dan karismatik masa kini kembali menghasilkan lebih banyak cucu-cucu dan cicit-cicit Tuhan daripada anak-anak Tuhan. Saudara, ada orang yang bertanya, kan sudah ada gerakan Pantekosta, kenapa sih harus ada gerakan karismatik lagi? Atau yang disebut juga New Pantekosta Movement, ya. Nah, saudara, karena gerakan Pantekosta itu juga kembali melahirkan cucu-cucu dan cicit-cicit pada Tuhan, ya. Akhirnya mulai banyak juga pemimpin-pemimpin gereja Pantekosta yang sudah tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Bahkan ada yang lebih parah lagi yang tidak mengalami kelahiran baru. Ya, mereka sebut dirinya gembala sidang atau penginjil atau rohaniwan dari gereja Pantekosta, tapi tidak lagi mengalami baptisan Roh Kudus dan karunia lidah. Bahkan ada yang sudah tidak percaya itu lagi, saudara. Maka Tuhan munculkan pembaruan yang disebut karismatik. Ya, tapi dengan berjalannya waktu juga, sekarang mulai banyak juga pemimpin-pemimpin dari gereja karismatik yang juga berubah menjadi cucu-cucu dan cicit-cicit Tuhan. Mereka tidak mengalami baptisan Roh Kudus, tidak lagi mengalami manifestasi karunia Roh Kudus dalam kehidupan bergereja, tidak ada lagi kuasa dalam pelayanannya, dan yang lebih parah kalau sudah tidak lahir baru. Ya, dan itulah yang terjadi, ya, akhirnya melahirkan denominasi Pantekosta atau karismatik, ya. Saudara, itu yang terjadi, ya. Sekarang kita coba lihat, ya, telaah dari firman Tuhan, ya. Anak patung lembu emas. Saudara, ada perbedaan pola kepemimpinan antara Musa dan Iman Harun. Ya, kalau kita membaca Keluaran 19 ayat 20 dikatakan, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Saudara, Tuhan memanggil Musa untuk menerima pewahyuan baru, untuk menerima penglihatan tentang masa yang akan datang, ya, dan juga untuk menerima 2 loh batu, ya. Dan Musa memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami semuanya itu, sehingga dalam ceritanya Musa itu nggak turun-turun, saudara, ya. Dan bangsa Israel itu menjadi gelisah, mereka berpikir jangan-jangan Musa sudah mati di atas gunung, gitu. Lalu mereka datang kepada imam besar Harun, ya, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran 32, dan meminta Imam Harun untuk buatlah sesuatu agar kami tidak tercerai-berai, gitu, ya. Dan akhirnya Imam Harun membuat patung anak lembu emas, dan perbuatan ini menyakitkan hati Tuhan. Saudara, inilah patung anak lembu emas, ya, gambaran dari patung anak lembu emas yang dibuat Imam Harun. Kenapa Imam Harun membuat patung anak lembu emas? Karena bangsa Israel telah kehilangan Musa, dan Imam Harun tidak mempunyai kualitas seperti Musa. Musa, sang pemimpin besar, memberikan gambaran tentang pewahyuan, visi, misi, dan pengurapan ilahi. Ya, inilah yang membuat Musa bisa memimpin bangsa Israel dengan penuh wibawa, penuh otoritas, dan penuh kuasa. Hal-hal semacam inilah yang semakin hilang dalam kehidupan gereja masa kini. Guna menutupi kehilangan itu, para pemimpin gereja saat ini seperti Imam Harun mulai menciptakan patung anak lembu emas
versi modern. Ya, ini yang terjadi, saudara. Ya, nah untuk apa? Menambal kekurangan itu, ya, menambal kekurangan yang Imam Harun tidak punya, yang Musa punya. Nah, saudara, kita jabarkan lebih jauh ya. Kita lihat anak lembu. Ini adalah gambaran tenaga kerja di ladang. Ya, simbol dari kesetiaan, ketaatan, loyalitas, dan tanggung jawab pelayanan. Ya, ini anak lembu itu simbol dari semuanya ini. Emas adalah logam mulia, memberi gambaran tentang keilahian, watak, dan sifat Tuhan. Patung ciptaan manusia. Biarpun bagus, ternyata tidak ada kehidupan di dalamnya. Imam Harun memberi gambaran tentang para pemimpin rohani. Jadi, patung anak lembu emas secara keseluruhan berarti kesetiaan, ketaatan, loyalitas, maupun tanggung jawab pelayanan yang kelihatannya rohani, berasal dari Tuhan, tetapi sebenarnya buatan tangan manusia karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya, sedangkan yang membuatnya adalah Imam Besar Harun, simbol dari kehidupan para hamba Tuhan. Ya, mungkin dia adalah gembala sidang, pendeta, penatua, majelis, dan lain-lain yang bertanggung jawab untuk memelihara, memuridkan, dan mendewasakan umat Tuhan. Dalam kehidupan gereja saat ini, banyak orang bisa merasakan peranan Roh Kudus yang semakin tersisihkan, diganti dengan banyaknya liturgi, program, time schedule yang ketat dengan alasan kita harus disiplin, ya, pengetahuan, teknologi, dan entertainment. Saudara, mari kita sadari bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang dikatakan dalam Alkitab mempunyai sifat gentle atau sopan. Kalau saudara lihat Wahyu 3 ayat 20, lihat dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dia tidak main dobrak. Ya, dia mengetuk sampai orang itu mau membukakan pintu hatinya. Artinya apa? Dia sopan. Dia tidak memaksa. Jadi kalau dia diperlukan, ya dia berperan. Tapi kalau dia tidak dianggap, dia tidak difungsikan, ya dia diam, saudara. Ya, saudara tahu kenapa waktu badai melanda di danau itu Tuhan Yesus bisa tidur? Yesus bisa tidur di tengah badai? Ya, jawabannya cuma satu, karena dia tidak difungsikan. Mungkin murid-muridnya berkata, aku kan nelayan, aku kan punya keahlian di sini. Siapa Yesus? Yesus kan tukang kayu, dia tidak punya keahlian untuk nelayan. Jadi karena tidak difungsikan maka Yesusnya tidur. Begitu juga dalam peranan Yesus dan Roh Kudus dalam gereja masa kini. Ya, kalau kita tidak menempatkan dia pada fungsinya yang tepat, maka Yesus dan Roh Kudus itu tersisihkan dan akhirnya diam. Saudara, ini yang perlu kita mengerti. Ya, gereja semakin kehilangan keintiman dengan Tuhan. Manifestasi karunia dan kebebasan dalam Roh Kudus. Bagaimana bisa ada kebebasan dalam Roh Kudus? Karena semuanya sudah serba terjadwal dalam time schedule. Ya, bukan hanya khotbah yang diberi menit, ya, tapi juga doa pun di menit, pujian penyembahan di menit, semuanya serba diatur, saudara. Jadi Roh Kudusnya pun nggak bisa bebas karena semuanya serba teratur, saudara, ya. Nah, fellowship persaudaraan juga nggak terasa lagi. Pergi ke gereja tanpa punggung, pulang tanpa punggung juga. Ya, suasana, urapan, dan kuasa juga nggak kelihatan lagi, nggak terasa lagi, saudara. Saudara, kami, saya ya, itu lahir dalam pergerakan kaum muda tahun 80.
Ya, pada tahun 80-an itu ada banyak hamba Tuhan yang tidak bergelar atau cuma satu gelarnya ya. Tapi mereka kalau berkhotbah kita rasakan ada suasana surga, urapan kuasa itu terasa. Ya, mereka baru berkhotbah 15 menit sudah ada satu yang menangis. Nanti setengah jam sudah nggak bisa khotbah karena semuanya udah ngalami jamahan Tuhan dan menangis, saudara. Ya. Bahkan waktu kita puji-pujian, suasana hadirat Tuhan itu turun. Dalam puji-pujian ada orang yang jatuh menangis karena mengalami jamahan Tuhan. Ada yang mengaku dosanya, bertobat. Ada yang mengalami kelepasan atau kesembuhan batin. Hanya lewat puji-pujian, tidak didoakan, tidak ditumpangi tangan, saudara. Apakah hal-hal yang semacam ini masih ada di dalam kehidupan gereja kita? Ya, karunia-karunia Roh Kudus makin lama makin berkurang. Ya, kita sekarang menggantikan semuanya itu digantikan dengan hamba-hamba Tuhan yang banyak titel. Ya, mereka kalau berkhotbah kita langsung tahu ini orang pintar. Ya, tapi saudara saya memperhatikan makin banyak gelarnya kok mujizatnya makin sedikit ya. Kenapa? Mungkin karena kita tidak lagi memfungsikan Tuhan dan Yesus dan Roh Kudus, tapi kita mulai mengandalkan semuanya itu, mengandalkan pengetahuan kita. Kita mulai menggantikan semuanya itu dengan program. Ya, sekarang kita gereja mulai memperbaiki sound systemnya, alat musiknya, suasana dibuat begitu mencekam seperti bioskop. Kebaktian tidak dalam terang tapi dalam kegelapan dengan lampu sorot dan lain sebagainya, saudara. Ya, kita membuat gereja menjadi one stop entertainment center. Banyak orang yang mulai berkata begitu. Wah, enak lo ke gereja sana. Wah, nggak kalah sama diskotik, nggak kalah sama karaoke. Ya, lebih enak ke sana. Kalau ke diskotik, ke karaoke masih bayarnya jam-jaman. Tapi kalau ke gereja yang seperti itu, kita cuma bayar korektor. Benar nggak, saudara? Ya, saya tidak anti semuanya itu dengan kemajuan semuanya itu, tapi jangan sampai itu jadi patung anak lembu emas yang menggantikan fungsi dan peranan Yesus dan Roh Kudus. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Mari, saudara, kita memperhatikan kehidupan gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Tampaknya makin lama makin jarang gereja yang mengkhotbahkan tentang dosa, tentang pertobatan dan kelahiran baru. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa seluruh jemaat itu sudah Kristen, sudah anak Tuhan. Ya, banyak di antara jemaat juga kalau bisa membawa orang dari luar, tetangganya atau temannya atau kenalannya masuk ke dalam gereja, kita kadang sudah berkesan itu otomatis jadi anak Tuhan. Ya, sehingga akhirnya gereja itu penuh dengan cucu-cucunya Tuhan yang mengaku Kristen tapi belum lahir baru. Saudara, inilah hal-hal yang semakin hilang dalam kehidupan gereja. Gereja perlu terus mengkhotbahkan tentang dosa, tentang pertobatan, dan tentang kelahiran baru. Karena itu adalah awal perjumpaan orang dengan Yesus. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar akan manusia, mata Tuhan terus menjelajah ke seluruh penjuru bumi untuk mencari dan membangkitkan pembaharu lainnya yang pada akhirnya akan dapat membawa gereja Tuhan pada kesempurnaannya. Ini karena Tuhan sayang dengan gerejanya, sayang dengan kita semua. Pada saat pesawat mendarat, imam muda itu menghampiri David du Plessis, merangkulnya dengan penuh sukacita sambil berbisik di telinga David du Plessis bahwa ia sangat berterima kasih atas semua petunjuk yang telah diberikan dan berjanji akan merenungkan cerita ini, kisah ini kembali dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, saya berkesempatan untuk mengunjungi Azusa Street, tempat pencurahan Roh Kudus
tahun 1906, ya, itu di Los Angeles di California, ya. Ini waktu kami mengunjungi tempat itu, ya, sedikit kenang-kenangan. Kawan, berita di atas itu benar. Tuhan tidak punya cucu karena Ia hanya mau anak, dan bukan sekedar anak kesayangan tetapi anak kesukaan, yaitu anak yang bertumbuh menjadi putra Tuhan yang dewasa dan siap bekerja bersama Bapa Sorgawinya. Saudara tidak perlu meminta kepada Tuhan untuk menjadi anak kesayangan. Kita semua ini disayang Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan, anak emas, anak perak, anak perunggu, semuanya disayang Tuhan. Tapi untuk menjadi anak kesukaan itu perkara yang berbeda. Untuk menjadi anak kesukaan kita perlu bertumbuh menjadi putra Tuhan yang dewasa, ya, yang disebut dengan sonship, ya, ajaran keputraan, ya, dan siap bekerja bersama Bapa Surgawinya. Saudara, kita dipanggil untuk berfungsi dalam kerajaan surga. Karena di dalam kerajaan surga Tuhan tidak butuh pengangguran. Ya, Tuhan memanggil kita untuk berfungsi, bekerja bersama Bapa Surgawi. Saudara, Yeremia 31 ayat 20 berbunyi, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Saudara, sekali lagi saudara perlu sadar, kita semua anak kesayangan Tuhan, ya, tapi apakah kita adalah anak kesukaan, itu perkara yang berbeda, ya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Nah, saudara, Corrie ten Boom, ya, seorang hamba Tuhan yang sangat ternama, yang sangat terkenal dari Belanda karena dia pernah mengalami kamp konsentrasi Nazi, ya, karena menyelamatkan orang-orang Yahudi, ya. Dia berkata, does being born into a Christian family make one a Christian? No, God has no grandchildren. Apakah lahir di dalam keluarga Kristen membuat seseorang menjadi Kristen? Tidak. Tuhan tidak punya cucu. Ya. Saudara, revival in the land, ya. Kita bicara tentang pergerakan rohani atau lawatan Tuhan pada zaman ini. Ya. Pergerakan lawatan atau revival Tuhan atas bumi ini bagaikan ombak di lautan. Terjadi silih berganti. Jika ombak yang di depan melemah dan mengecil, maka akan datang ombak berikutnya yang lebih besar lagi. Demikian dan seterusnya sampai semua rencananya atas bumi tergenapi. Rencana Tuhan harus selesai atas bumi ini. Dan Tuhan mencari generasi yang mau menyelesaikan rencana itu, saudara. Ya, Tuhan masih terus mencari pembaharu untuk membawa gereja Tuhan menuju kesempurnaan rencananya atas bumi ini. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati, yang mau menjadi pembaharu gereja. Dalam hal ini, maukah saudara meresponi panggilannya? Does being born into a Christian family make one a Christian? No, God has no grandchildren. Terima kasih. Kalau saudara diberkati dengan pengajaran ini, kami sangat senang. Tuhan memberkati.